بالله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال: Faslun fi hukukil muslim warrahim wal jiwar. Pasal yang menjelaskan tentang hak kepada sesama muslim dan kepada orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, wal jiwar, dan hubungan kepada tetangga. Wa minha wa yahfazu bi dhahril ghaib idza ghaba wa yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsihi ويكره له ما يكره لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من حق المسلمين عليك أن تعين محسنهم وأن تستغفر لمذنبهم وأن تدعو لمدبرهم وأن تحب تائبهم. Hak kita kepada sesama muslim yang harus kita penuhi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba' min haqqil muslimina alaih, ada 4 hal hak kepada sesama muslim yang harus kita penuhi. Yang pertama, an tu'ina muhsinahum, hendaknya kita itu mempermudah segala macam bentuk kebaikan yang mereka lakukan. Apapun itu, apabila mereka punya niat baik, maka kita itu mempermudah, bukan untuk mempersulit. Kemudahan ini adalah salah satu cara untuk menolong, menolong agar memudahkan mereka itu untuk berbuat baik. Seperti ada teman kita yang mau sholat, maka kita sediakan sarung. Ada teman kita yang mau berwudu, maka kita menyediakan air. Ada teman kita ingin bersedekah, maka kita menyalurkan di mana tempat untuk bersedekah. Nah, ini artinya salah satu cara agar mereka itu mudah untuk berbuat baik. Namun terkadang ada sebagian teman, mohon maaf, yang mereka itu mencoba untuk mempengaruhi temannya agar tidak berbuat baik. Seperti contoh saja, orang bakhil itu ada beberapa tingkatan. Ada orang itu bakhil terhadap diri sendiri, tapi tidak bakhil terhadap orang lain. Ada bakhil terhadap diri sendiri, tapi tidak bakhil terhadap orang lain. Nah, ini tidak masalah, tidak merugikan orang. Hanya saja bakhil terhadap diri sendiri selagi dia itu mampu, seakan-akan tidak menikmati apa yang Allah berikan. Di saat Allah berikan kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada orang lain, yang Allah tidak berikan kepada orang lain, justru tidak dinikmati, ditumpuk. Pada akhirnya kenikmatan itu kenikmatan itu tidak dirasakan sama sekali. Padahal kenikmatan itu tetap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Yang kedua, ada orang yang bakhil terhadap orang lain tetapi tidak bakhil terhadap diri sendiri. Jadi kalau untuk dirinya dia makan enak, tapi kalau untuk orang lain, dia sediakan seadanya. Ini baik enggak? Tidak baik. Kenapa? Karena menunjukkan orang itu mampu. Kalau tidak mampu tidak masalah.
Ya, kalau tidak mampu tidak masalah. Terhadap dirinya dia itu tidak bakhil. Ya. Bahkan boros. Tapi untuk orang lain dia pelit. Ya, tamu datang cuma dikasih air putih ya. Ya kan? Padahal di rumahnya kopi ada, teh ada, susu ada, sirup ada, kue-kue ada, semua. Tapi setiap tamu datang dikasih air putih. Apa dia bilang? Air sehat. Ya, air sehat. Tapi ini tidak berlaku untuk orang lain bagi dirinya. Dikasih contoh misalkan, ya, giliran ya diundang oleh orang lain, ya, dengan berbagai macam lauk, dia paling banyak makannya. Ya, paling banyak, apalagi prasmanan, paling cepat. Orang disisihkan kuah aja sama dia. Tapi giliran kalau acara di rumahnya, makan seadanya. Ya, bahkan ada sebagian orang yang tidak mau beresiko apa? Dia tidak mau masak lebih. Masaknya selalu kurang dengan alasan apa? Dengan alasan mubadzir. Ingat, yang namanya menjamu tamu itu tidak ada bab mubadzir. Ingat ya, yang namanya menjamu tamu itu tidak ada bab mubadzir. Karena untuk menghormati tamu itu bagian daripada tanda keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Biarpun tamu itu tidak makan, ya, biar tamu tidak makan. Ada keluarga datang dari Mempawah, dengar datang ke rumah kita sembelihkan kambing. Misalkan sembelihkan kambing, padahal yang datang cuma anak beranak. Untuk 1 ekor kambing itu lebih enggak? Tapi kalau untuk 1 ekor ayam barangkali kurang. Ya, belum keluarga kita, ya kan? 1 ekor kambing disembelih. Lebih itu sebenarnya. Tapi karena untuk menjamu tamu dalam syariat diperbolehkan, sekalipun tamu yang datang itu tidak makan kambing. Tamu yang datang itu tidak makan kambing. Disediakan. Ini menunjukkan bagaimana kedermawanan kita sebagai tuan rumah untuk menghormati tamu. Nabi SAW itu sebagaimana yang pernah saya sampaikan pertemuan sebelumnya, ya, itu bukan keluarga Nabi, tapi keluarganya Khadijah. Padahal Khadijah sudah wafat. Keluarga Khadijah datang disembelihkan kambing, padahal yang datang 1 orang. Ya, yang datang satu orang. Kemudian itu keluarga Khadijah, bukan keluarga Nabi. Ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa berlaku demikian? Innaha ta'ti fi ayyamil Khadijah. Orang ini sering kali bertamu ke rumah Khadijah. Itu menunjukkan bagaimana ketulusan cinta Nabi kepada Khadijah tidak berubah. Sekalipun Khadijah sudah meninggal, Nabi tetap memperlakukan keluarga istrinya, ya, dengan perlakuan yang baik. Ini kalau kita kan enggak. Begitu datang sampai teras ya, enggak disilakan masuk. Tanya, kenapa? Itu keluarga istri pertama. Ya, istri pertama udah meninggal. Ya, udah enggak spesial lagi karena sudah ada istri kedua. Udah tidak dijamu lagi. Ini menunjukkan bahwasanya cintanya tidak istrinya masih hidup, dia hormati keluarga istrinya. Tapi istrinya sudah meninggal, udah seakan-akan tidak ada hubungan. Ini menunjukkan cinta yang tidak tulus. Ada orang model seperti itu. Untuk dirinya dia tidak bakhil, tapi untuk orang lain dia bakhil. Yang ketiga, ada orang yang untuk orang lain bakhil, untuk dirinya dia juga bakhil. Jadi pelit untuk dirinya ini ditularkan kepada orang lain. Saya kasih contoh misalkan. Contoh ini ya. Tuan rumahnya lagi diet, tidak makan nasi, makanya singkong, pisang rebus. Ada tamu datang dikasih juga singkong sama pisang rebus. Padahal yang datang ini jauh dari Mempawah. Pasti lapar enggak? Pasti lapar. Yang dikasih apa? Singkong sama pisang rebus sama apa lagi?
sama ubi rebus, sama sagu rebus, semua serba rebusan, kacang rebus dengan alasan apa? Ini sehat. Kalau saya pesankan sate nanti kolesterol. Ya, dikeluarkan yang rebus-rebusan ini, kacang rebus apa, dengan alasan apa? Sehat. Padahal itu cuma untuk liur dia. Ya, bukan untuk liur orang lah. Ini tidak boleh seperti ini, tidak adil namanya. Ya, kalau memang kita yang menjalankan program diet atau kesehatan, ya perlakukan kepada kita, jangan perlakukan kepada orang lain. Ya. Yang keempat, ya, ada orang yang bakhil terhadap diri sendiri, bakhil juga terhadap orang lain. Yang keempat ini sudah akut, apa? Dan tidak suka ngelihat orang itu baik, dia berharap orang lain itu bakhil juga kayak dia. Melihat temannya mau nyumbang masjid, apa ente nak sumbang masjid, dah bagus dah masjid tu, bagus ente simpan di ada ente untuk masa depan. Capek-capek cari duit, turun pagi balik sore lembur, nyaman je ente nak sedekahkan di masjid. Kalau ente sedekahkan di masjid, Pak Ketua tu paling suka lah, disanjung ente. Pokok nama ente disebut terus. Tapi nak sumbangkan ke pondok, nyamankan kiainya. Tak usah, biarkan kiainya nanggung anak orang. Siapa suruh dia bikin pondok? Bagus ente simpan pondok, simpan duitnya untuk masa depan, untuk investasi. Udahlah dia pelit lagi sama orang lain, ngajarkan orang ngelihat orang nyumbang masjid tu, mulai gatal mulutnya. Ya, panggilnya orang, di teleponnya, di WA, ya kan? Sayang enggak duit ente tu sumbangkan ke masjid, ada ente simpan. Model semacam ini tetap ada. Semestinya kita itu menjadi orang, menjadi saudara, yang ketika melihat saudara kita berbuat baik, kita itu dukung, kita itu permudah. Bahkan kita bantu untuk apa? Untuk menyemangatkan mereka agar senantiasa berbuat baik. Jelas tidak? Paham? Itu diantaranya. Wa antastaghfira limuznibihim, dan hendaknya engkau memohonkan untuknya kepada Allah agar mendapatkan ampunan. Itu hak orang muslim. Ya. Bukan saja kita ini memohon kepada Allah agar Allah mengampuni kita, tetapi kita juga memohon kepada Allah agar Allah mengampuni orang lain. Bahkan ketika kita mendoakan mereka, ingat, ketika kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, maka malaikat berkata kepada kita tanpa kita sadari, walaka bimithli, engkau juga mendapatkan bagiannya. Kalau kita doakan orang lain, mudah-mudahan panjang umur, maka kata malaikat, mudah-mudahan ente juga panjang umur. Kalau kita mendoakan orang lain, mudah-mudahan dimurahkan rezekinya, kata malaikat, mudah-mudahan ente juga dimurahkan rezekinya. Kalau kita doakan orang lain, mudah-mudahan hidup sejahtera, aman, damai, rukun keluarga, malaikat juga berkata, ente dapat juga bagiannya. Tapi kalau kita doakan orang lain buruk, mudah-mudahan bangkrut, dia yang bangkrut. Ya kan? Mudah-mudahan tabrakan, dia yang tabrakan. Mudah-mudahan jatuh, dia yang jatuh. Betul tidak? Apalagi mohon maaf, ini mohon maaf ya, dalam bab kepemerintahan. Ya. Jangan sekali-kali mendoakan pemerintah kita itu dengan doa yang buruk. Ya, ingat, jangan sekali-kali kita mendoakan pemerintah kita, pemimpin kita dengan doa yang buruk. Karena kalau kita mendoakan keburukan buat mereka dan itu dikabulkan oleh Allah, yang dapat keburukan itu siapa? Kita sebagai rakyat atau mereka sebagai pejabat? Siapa yang dapat? Kita sebagai rakyat. Apalagi mengeluarkan kalimat-kalimat laknat,
Tak boleh. Semoga dilaknat oleh Allah presiden kita ni, semoga dilaknat oleh Allah gubernur kita ni, semoga dilaknat oleh Allah pejabat kita ni. Ini kalimat laknat, tahu tak artinya apa? Kalimat laknat itu artinya semoga dijauhkan daripada rahmat Allah. Ya, semoga dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau dijauhkan daripada rahmat Allah dan laknat kita ini dikabulkan oleh Allah, otomatis pemimpin kita rahmatnya dicabut oleh Allah, rahmatnya diambil oleh Allah. Kalau rahmatnya dicabut dan diambil oleh Allah, berarti pemimpin kita memimpin tanpa ada rasa rahmat. Pertalite dinaikkan 20.000, mau? Listrik dinaikkan, PDAM dinaikkan, pajak dinaikkan 20%. Apalagi potongan-potongan itu ditambah 10%, sembako dinaikkan. Semua dinaikkan karena sudah tidak ada rahmat dalam dirinya. Kata menterinya, sebagian besar penduduk kita ini, rakyat kita ini orang miskin, tidak peduli, pokoknya naik. Siapa yang kena imbas? Pejabat atau rakyat? Pejabat atau rakyat? Rakyat. Mana yang lebih baik, kita melaknat mereka atau kita mendoakan kebaikan? Mendoakan kebaikan. Kalau kita mendoakan kebaikan kepada para pemimpin kita dari level yang paling rendah atau level yang paling atas, mendoakan kebaikan, semoga mereka menjadi orang yang amanah, semoga mereka mendapatkan petunjuk Allah, semoga mereka mampu berbuat adil, semoga mereka mampu menegakkan keadilan, semoga mereka mengasihi rakyatnya sebagaimana rakyat mengasihi mereka. Otomatis kalau doa kita dikabulkan oleh Allah, otomatis mereka akan memimpin dengan benar. Makanya Imam Fudail bin Iyad, salah seorang tabi'in, mengatakan bahwasanya apa? Andaikan saya memiliki satu doa yang diijabah oleh Allah, niscaya akan saya gunakan untuk pemimpin. Bukan untuk dirinya, tapi untuk pemimpin. Contoh saja, misalkan saya ini, kata Allah, diberikan doa yang istijabah, ya dikabulkan doa saya oleh Allah, cuma satu kali doanya, maka saya mendoakan untuk pemimpin. Kenapa? Karena mendoakan pemimpin itu kemaslahatannya untuk rakyat. Sementara kalau mendoakan untuk diri saya pribadi, kemaslahatannya hanya untuk saya, bukan untuk orang lain. Itu manfaatnya. Makanya mohon maaf, kalau kita pergi ke negara-negara muslim lain seperti Malaysia, seperti Brunei, seperti Saudi, seperti Yaman, seperti Uni Emirat Arab, itu umumnya para khutbah setiap hari Jumat kita mendengar langsung mereka mendoakan para pemimpin. Allahumma aslih ulata amrina, ya Allah perbaiki para pemimpin kami. Ya, itu di antara doa mereka. Wahfad ulata umurina, dan jagalah para pemimpin kami. Warham ulata amrina, dan rahmati para pemimpin kami. Betul? Itu umumnya di negara-negara muslim selain Indonesia. Ya, mereka setiap hari Jumat khusus mendoakan bagi pemimpin-pemimpin mereka. Dan memang kita lihat perkembangannya, hasil daripada doa itu apa? Maka mereka hidup dalam keadaan sejahtera. Coba kita lihat Indonesia dibandingkan Malaysia, mana yang lebih baik? Indonesia dengan Brunei, mana yang lebih baik? Brunei. Indonesia dengan Uni Emirat Arab, mana yang lebih baik? Indonesia dengan Saudi Arabia, mana lebih baik? Sebab apa? Mendoakan pemimpin mereka dengan doa yang baik. Tapi kalau dari satu mimbar ke mimbar yang lain, majelis ke majelis yang lain, mendoakan buruk kepada pemimpin-pemimpinnya, khawatir keburukan itu akan terjadi. Yang kena imbasnya adalah rakyat.
Kalau kita mendoakan keburukan untuk tetangga kita, itu bisa jadi keburukan hanya didapatkan oleh tetangga kita, tidak didapatkan oleh tetangga-tetangga kita. Tapi kalau kita mendoakan keburukan untuk pemimpin kita, dikhawatirkan keburukan itu akan berimbas kepada rakyat. Mohon dijaga. Ingat, yang sekarang terpilih itu sudah ketentuan Allah. Ingat, ya, yang sekarang terpilih sudah ketentuan Allah. La mu'ajjal lima qada wa la muqaddira lima ajjal. Tidak ada yang dapat mendahului apa yang telah ditentukan oleh Allah, dan tidak ada yang dapat menunda apa yang telah ditentukan oleh Allah. Kita sebagai makhluk tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk mendahului, ya, apa yang telah ditentukan oleh Allah. Dan kita juga tidak dapat menunda terhadap segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Yang sekarang terpilih ketentuan Allah, yang tidak terpilih juga ketentuan Allah. Dan ingat, yang tidak terpilih, ya, belum tentu ketika ditentukan oleh Allah untuk terpilih menjadi lebih baik daripada yang terpilih. Itu saja. Ya, jadi kita menerima dengan lapang dada yang terpilih. Tetapi Ustaz begini, ya sudah, kita tidak punya senjata apapun kecuali dengan mendoakan. Semoga dapat petunjuk, semoga dijadikan orang yang amanah, semoga mampu memimpin dengan seadil-adil. Jelas ya? Nah, itu kewajiban kita untuk memohon ampun terhadap orang-orang muslim sekalipun dia pelaku maksiat. Kenapa? Karena ini cermin daripada Nabi SAW. Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Taif, berharap penduduk kota Taif itu menerima dakwah Nabi, melindungi Nabi, dan memberikan rasa aman kepada Nabi, justru berbalik. Ternyata warga kota Taif sudah terlebih dahulu dihasut oleh orang-orang kafir Mekah dengan menyebarkan tuduhan-tuduhan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai tukang sihir dapat menyihir mata-mata orang-orang Taif. Nabi Muhammad sebagai penyair dapat mengeluarkan kalimat-kalimat yang bisa menggugah perasaan orang-orang Taif. Itu dihembuskan oleh mereka yang tidak senang kepada Nabi. Akhirnya orang Taif itu terpengaruh. Ketika terpengaruh orang Taif, sampai Nabi di kota Taif melihat ternyata warga kota Taif tidak ada satupun yang menyambut Nabi. Justru mereka menyembunyikan diri mereka di rumah masing-masing. Ketika Nabi SAW masuk ke satu lorong, ternyata di balik lorong sudah ada preman-preman yang ditugaskan oleh penduduk Taif untuk menganiaya Nabi kita Muhammad SAW. Dari lorong kanan keluar mukul Nabi, dari lorong kiri keluar mukul Nabi, dari lorong kanan keluar menolak Nabi, dari lorong kiri keluar dorong Nabi, sampai Nabi SAW terjatuh dan berdarah. Ketika berdarah, apa yang terjadi? Malaikat marah. Ya, turun malaikat. Apa? Menawarkan kepada Nabi agar kaumnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan siksaan yang sangat pedih, sebagaimana kaum-kaum dan umat-umat terdahulu. Umumnya para nabi ketika ditawarkan, ya, bantuan untuk menyengsarakan umatnya, apa umumnya jawaban para nabi? Jawaban Nabi Allah Nuh itu apa? Rabbi la tadar fil ardi 'alal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan satu orang pun di atas muka bumi ini orang-orang yang ingkar kepadamu. Kalau malaikat datang nawarkan kita, apa yang kita bilang? Bekasnya pun tidak boleh ada malaikat. Selesaikan. Betul tak?
Kalau kita tak senang sama orang tu, kata malaikat, mau dah ente anak-anak kata malaikat, cepat-cepat, tak usah nunggu esok. Itu kalau kita, betul tak? Bagaimana dengan Nabi Allah Ibrahim? Ya, kata Nabi Allah Ibrahim, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk. Jikalau engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka hamba-hambamu. Bebas saja ya Allah, mau diazab, mau dirahmati, bebas, karena mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Dan jikalau engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau Maha mengampuni dan Maha menyayang. Adapun Nabi kita Muhammad ketika ditawarkan oleh malaikat Jibril bantuan untuk apa? Mengazab mereka, menurunkan murkanya kepada mereka. Apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni umatku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dimaklumi oleh Nabi kita Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad berpikir barangkali mereka tidak tahu kalau saya ini adalah Nabi. Mereka hanya kenal kepada saya, ya, saya ini sebagai warga kota suci Mekah, sebagai seorang pedagang, sebagai anak daripada Abdullah, cucu daripada Abdul Muttalib, tidak lebih. Andaikan mereka mengetahui saya ini sebagai seorang nabi dan utusan Allah, niscaya mereka tidak akan memperlakukan saya semacam ini. Hanya karena mereka tidak mengetahui saya, tapi lihat bagaimana ucapan Nabi dan harapan Nabi, fa innahum la ya'lamun, ampuni mereka karena mereka tidak mengetahui. Ketika sahabat itu mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi kepada Jibril, lantas sahabat berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau membiarkan ulah mereka yang jelas-jelas menyakitimu? Apa jawab Nabi SAW? Ya, jawab Nabi SAW, ya, uhibbu an akuna uhibbu an yakhruja min sulbihi man amana bi. Saya berharap, kata Nabi Muhammad, kalau tidak mereka yang beriman kepada saya berharap salah seorang di antara keturunannya beriman kepada saya. Ini coba kita terapkan. Andaikan ada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, contoh misalkan tetangga nih tidak berbuat baik kepada kita, mandang kita dengan pandangan yang sinis, ngomong pun dengan ucapan yang tidak baik, tidak tahu salahnya apa, ya. Terus istri kita tanya, ya, apa yang kita harapkan daripada tetangga kita? Lalu kita jawab, walaupun orang tuanya benci sama kita, tapi kita berharap anaknya tidak ikut-ikutan benci, atau bisa jadi cucunya nanti menjadi tetangga yang baik dengan anak kita. Yang semacam ini berarti kita sudah memenuhi hak kepada sesama muslim. Kalaupun dia sebagai orang tua tidak bisa berbuat baik kepada kita sesama orang tua, maka kita berharap kebaikan itu akan dilakukan oleh anak dan keturunan. Dan ini kan terbukti. Ada sebagian orang, ya, tidak memiliki hubungan baik antar sesama orang tua, tapi justru anak-anak mereka hidup rukun. Ya, orang tua tak bertegur, anak apa bertegur. Betul tak? Ada seperti ini kan? Ya. Jadi artinya, ya, segala macam keburukan yang kita terima dari orang lain, jangan kita balas dengan keburukan. Tapi keburukan yang kita terima dari orang lain justru harus kita balas dengan kebaikan. Di antara kebaikannya adalah dengan mendoakan. Tapi kalau dibaikkan tanpa melonjak, Pak Ustaz, jangan ditampakkan kebaikannya, tapi justru dalam keadaan diam, tanpa sepengetahuannya, kita mengangkat tangan kita dan memohon kepada Allah agar orang tersebut diberikan petunjuk. Jelas ya?
wa an tastaghfir li mudnibihim wa an tad'a li mudbirihim wa an tuhibba taibahum. Di antara haknya juga adalah mendoakan tanpa sepengetahuan mereka, dan kemudian suka ketika mereka itu bertaubat. Jadi kalau ada orang taubat, kita tuh sayang, kita tuh senang, kita tuh suka ketika seseorang itu bertaubat. Kenapa? Karena bertaubat ini tidak semua orang itu bisa. Apalagi orang-orang yang bertaubat itu jelas mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa minha alla tu'dhiya ahadan minal muslimin bi fi'lin wa la qawlin. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Dan di antara hak kita kepada sesama muslim yang harus kita penuhi adalah tidak menyakiti salah seorang di antara mereka, baik dengan tindakan maupun dengan ucapan. Dengan ucapan ini fitnah, mengadu domba, gosip, apalagi seperti itu, gosip, mengadu domba dan fitnah. Itu tidak diperbolehkan. Itu dengan ucapan. Dengan tindakan seperti berbuat zalim, mengambil haknya, mengganggu, menyakiti dan yang sebagainya. Itu dengan anggota tubuh. Itu dilarang dalam bentuk apapun. Kita menyakiti orang lain itu tidak diperbolehkan. Bahkan amal kita menjadi sia-sia apabila orang lain merasa terganggu sebab kita. Orang lain merasa tidak nyaman sebab kita. Orang lain merasa risih sebab kita. Bertetangga tidak enak dengan kita. Berdampingan tidak enak dengan kita. Kenapa? Karena seringkali ulah kita itu menyakiti tetangga. Itu tidak boleh. Apalagi tetangga kita itu muslim. Tetangga yang non muslim saja tidak boleh kita ganggu, apalagi tetangga sesama muslim. Namun terkadang sebagian kita ini beda, membedakan, salah menempatkan. Justru kepada tetangga non muslim hormat, kepada tetangga muslim tidak hormat. Dengan alasan toleransi. Kepada tetangga non muslim saja kita hormat, apalagi kepada tetangga sesama muslim. Karena di situ ada dua haknya. Sementara kepada tetangga non muslim hanya satu haknya. Justru kepada yang muslim itu jauh lebih banyak dan harus kita jaga kehormatannya. Qala alaihi salatu wassalam, al-mu'min man aminahu al-mu'minun ala anfusihim wa amwalihim. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara as-su' wajtanaba. Yang dimaksud dengan orang muslim adalah yang mana orang muslim lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Diceritakan di zaman Nabi, ada orang yang mengadu kepada Nabi SAW. Mengadu kepada Nabi tentang tentang keadaan tetangganya. Dia bilang kepada Nabi, "Wahai Nabi, saya punya tetangga rajin ibadah. Qawwamul lail wasawwamun nahar. Suka bangun malam untuk sholat, di siang hari suka berpuasa. Ini ciri-ciri ahli surga. Malamnya, setiap malam itu sholat, bangun malam. Di siang harinya dia itu berpuasa. Ini ciri-ciri ahli surga. Tapi sayang, kata tetangganya, tetangga saya ini wahai Nabi, kalau ngomong itu udah pasti nyakitkan hati kita. Ada ya kita disindirnya. Ada ya celanya kita. Kalau ngomong itu suka menyinggung, menyakiti, memojokkan perasaan orang lain. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha innaha finnar. Itu wanita tidak ada kebaikannya dan dia itu tempatnya berada di dalam neraka. Artinya
ya, segala kebaikan yang kita lakukan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah itu menjadi sia-sia disebabkan kita tidak mampu untuk menjaga hubungan kita kepada sesama manusia. Di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya kebaikan itu bukan hanya dibangun antara kita dengan Allah, tapi kita juga harus mampu membangun kebaikan kepada sesama manusia. Jangan hanya rajin sholat, rajin puasa sunnah, rajin ke pengajian, rajin ibadah, rajin zikir, rajin baca Quran, rajin ke tanah suci, tapi sama tetangganya tidak pernah baik. Ya, kepada sesama kerabatnya tidak pernah baik. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membangun kebaikan kepada Allah dan membangun kebaikan kepada sesama manusia. Bukan saja hablum minallah, tetapi juga hablum minannas. Dan bisa jadi orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, namun mampu membangun hubungan yang baik kepada sesama manusia, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Nabi ada salah seorang sahabat, di mana sahabat ini oleh Nabi SAW diberitahukan kepada sahabat yang lain bahwasanya sahabat tersebut adalah merupakan tetangga Nabi nanti ketika di surga. Maka Sayyidina Umar ketika mendengar itu cemburu, karena sahabat ini masing-masing mereka merasa orang yang paling dekat dengan Nabi. Kalau kita mengatakan yang paling dekat dengan Nabi itu Sayyidina Abu Bakar, itu bukan menurut Abu Bakar, tapi itu menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, memposisikan posisi sahabat dengan Nabi. Sahabat yang paling utama Abu Bakar dengan alasan-alasan tertentu. Sahabat kedua yang paling utama Sayyidina Umar. Tapi di dalam diri sahabat itu sendiri, masing-masing mereka itu merasa mereka paling dekat. Sayyidina Abu Bakar merasa paling dekat, Umar merasa paling dekat, Sayyidina Utsman merasa paling dekat, Sayyidina Ali merasa paling dekat, Abu Hurairah merasa paling dekat. Bahkan sahabat yang tidak ditanam jasadnya di kota suci Madinah, di Baqi, di Baqi namanya, pemakaman di Madinah itu kan, Baqi ya. Di Baqi mereka merasa bahwasanya mereka itu dekat dengan Nabi. Seperti siapa? Sahabat Nabi Amr bin As, yang kalau saya tidak salah kuburannya itu ada di luar daripada kota suci Madinah. Seperti sahabat yang lain Abdullah Al-Ansari yang makamnya itu ada di Turki. Ya, begitu juga ada yang di Asia, di Cina. Semua para sahabat itu merasa mereka paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat yang satu ini tidak dikira oleh sahabat yang lain bahwasanya bertetangga dengan Nabi di surga. Maka Sayyidina Umar memberanikan diri. Untuk apa? Untuk menginap di rumah sahabat tersebut. Pengen tahu amalan apa yang dilakukan. Maka kemudian izin untuk menginap. Izin untuk menginap. Mau tahu apa amalan yang dikerjakan. Begitu malam pertama dilihatnya tuan rumah ini tidak ada melakukan hal-hal yang luar biasa. Sholat, 5 waktu, kemudian ibadah-ibadah yang lain. Biasa saja ibadahnya. Ibadahnya seperti umum ibadah yang dilakukan oleh sahabat lain. Tidak ada istimewanya. Malam kedua juga seperti itu, malam ketiga juga seperti itu. Maka Sayyidina Umar memberanikan untuk bertanya. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai sahabatku, kata Sayyidina Umar, sesungguhnya Rasulullah berkata, engkau mendapatkan kedudukan di dalam surga dan dekat dengan Nabi. Kira-kira amalan apa yang kau lakukan? Jawab sahabat ini, saya tidak melakukan apa-apa kecuali sholat pada waktunya. Kemudian istirahat juga pada waktunya. Kecuali di antara sekian banyak yang saya lakukan itu adalah apa? Yaitu saya tetap menjaga bagaimana orang lain tidak pernah merasa tidak nyaman, merasa dirugikan, merasa disakiti oleh diri saya sendiri.
Itu yang saya jaga. Selain saya menjaga sholat 5 waktu, selain saya menjaga amalan-amalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, saya menjaga bagaimana saya ini mampu menjadi orang yang tidak mudah untuk menyakiti orang lain, baik dari segi ucapan atau dari segi tindakan. Nah, yang semacam ini pada akhirnya apa? Mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab mampu dan bisa menjaga hubungannya kepada Allah dan menjaga hubungannya kepada sesama manusia. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita petunjuk dan taufiknya, dan semoga kita dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang dapat menunaikan kewajiban kita kepada sesama muslim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan kesehatan jasmani dan rohani, zahir dan batin, agar kita senantiasa bisa melakukan kebaikan dan memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita. Semoga orang-orang memaafkan dan memaklumi kesalahan kita, baik yang kita lakukan dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan semoga keberadaan kita tidak merugikan tetangga kita, tidak merugikan keluarga kita, tidak merugikan teman kita, tidak merugikan orang lain. Dan semoga keberadaan kita membuat nyaman orang-orang yang hidup di sekitar kita. Dan semoga Allah anugerahkan kepada kita tetangga yang baik. Dan semoga Allah menjaga keharmonisan kita terhadap tetangga kita dan teman-teman kita. Dan semoga Allah membersihkan hati kita. Dan semoga Allah menjaga keadaan kita. Dan semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berbuat baik dan senantiasa beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akhiri hidup saya pagi ini, semoga berguna, bermanfaat dan barokah bagi kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.